Pada listrik dinamis kita sudah mempelajari tentang beda potensial atau sering disebutnya adalah tegangan. Nah, bagaimana kita mendefinisikan potensial listrik pada listrik statis? Nah, kita contohkan saja, ada suatu muatan positif sebesar Q, kita pasangkan titik P yang berjarak R dari si muatan Q itu. Maka titik P ini memiliki potensial listrik yang dinyatakan sebagai V sama dengan K dikali Q dibagi R. Itu untuk muatan positif. Tapi kalau untuk muatan negatif berarti V sama dengan K dikali minus Q per R. Nah, di mana Q ini adalah muatan sebagai muatan sumbernya. Nah, V adalah potensial listrik dengan satuan volt. Misalkan ada 1 atau 2 atau 3 muatan atau lebih, maka potensial listrik pada titik P itu dinyatakan sebagai penjumlahan biasa, penjumlahan skalar. Karena potensial listrik ini sendiri saya tidak menulis dengan vektor karena memang dia skalar potensialnya ya. Terus ada lagi istilah energi potensial listrik. Nah, ini kita harus memahami energi potensial listrik untuk memahami yang dimaksud beda potensial itu seperti apa. Nah, misalkan ada suatu muatan sumber positif, kita tuliskan saja Q, lalu ada muatan uji, Q uji, positif juga. Kita tahu bahwa dari sistem ini, muatan Q uji itu mengalami gaya tolak menolak dengan besarnya F besar dengan K Q uji per R kuadrat. Di mana kondisi awal mereka jaraknya adalah R1. Misalkan saya dorong muatan uji ini menjadi lebih dekat, menjadi jaraknya adalah R2, maka gaya yang kita pakai adalah lawanan dari sebesar lawannya si KQ Q uji dibagi R kuadrat ini. Besar usaha yang kita gunakan untuk mendorong muatan uji dari R1 ke R2 yang lebih dekat dinyatakan sebagai integral dari F dr. Lambang minus ini artinya adalah bahwa gaya yang kita pakai itu berlawanan ya. Berlawanan dari usaha yang dilakukan oleh si muatan sumber ini. Maksudnya gitu. Intinya minus ini karena kita dorong melawan si gaya elektrostatis itu. Dengan batasnya R1 sampai R2. Karena kondisi awalnya adalah R1, lalu kondisi akhirnya R2. Masukkan nilai F-nya. Nanti K, Q uji per R kuadrat dr. Lalu keluarkan K Q ujinya. Nah, bagaimana cara kita mengintegralkan 1 per R kuadrat? Ini adalah materi kalkulus turunan di kelas 11 ya. Saya yakin minus K Q uji satu per R kuadrat ini itu sama aja dengan R pangkat min 2. Lalu konsepnya sama aja, R pangkat min 2 ditambah 1 dibagi min 2 tambah 1. Ini adalah integralnya. Sama dengan minus K Q uji dari minus 1 per R. Karena pangkat min 2 tambah 1 adalah pangkat min 1. Pangkat min 1 berarti 1 per R. Lalu min 2 ditambah 1 min 1. Berarti jadi minus 1 per R. Dengan batas atas adalah R2, batas bawahnya adalah R1. Ini ada minus, keluarin aja. Dan ada perkalian ya minusnya. Jadi mereka saling menghilangkan. Lalu masukkan batasnya.
1 per R2 dikurangi 1 per R1. Lalu KQ-nya ini, karena dia sebagai sumber itu bisa dikeluarkan, bisa dimasukkan ke perkalian, berarti QJ sama dengan KQ per R2 dikurangi KQ per R1. Nah, apa yang kita temukan dari sini? Bahwa ini adalah beda potensialnya. Ya, ini adalah beda potensial. Karena apa? Nah, beda potensial maksudnya adalah karena adanya beda titik ya. Kita lihat di sini, di sistem ini, R2 kan lebih dekat. Nah, kalau lebih dekat otomatis potensialnya lebih tinggi daripada si R1. R1 jaraknya jauh, maka potensialnya lebih rendah. Jadi konsepnya beda potensial itu dari potensial tinggi ke rendah. Ya, jadi hampir sama dengan energi potensial gravitasi.